بهم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق
Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Sadaqallahul Azim. Ini Ibrahim menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Tiga puluh satu surat Ibrahim. Kulli ibadiyalladzina amanu, ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, dirikanlah sholat, wa yunfiku mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka, sirron, secara secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, atau secara terang-terangan, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari kiamat, la bay'un fihi, tidak ada perdagangan, fihi, di dalamnya, wala khilal, dan juga tidak ada pertemanan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengingatkan kepada umatnya, kepada hambanya melalui Rasulullah Muhammad, agar disampaikan kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambanya Allah yang beriman, sebelum datangnya hari perhitungan, sebelum datangnya hari kiamat, yang mana nanti di yaumil hisab tidak ada lagi bai'un, perdagangan, jual beli, tawar menawar sudah tidak ada lagi. Kolusi tidak ada lagi. Wala hilal, dan juga persahabatan tidak ada lagi. Kalau masih di dunia
masih ada. Tatkala masih saudara kita, tatkala ada masalah, dibawa ke ranah hukum, dibawa ke pengadilan, karena kita banyak uang, karena kita kaya raya, masih bisa kita membeli sebuah keputusan. Walaupun kita salah, walaupun jelas-jelas kita yang melakukan kesalahan, masih bisa kita beli dengan uang. Bai'un masih bisa kita jual beli, masih bisa kita tawar menawar. Jangan 1 tahun lah Pak, hukumannya berapa? 1 bulan saja. Berani berapa? 100 juta bisa Mas. Jual beli kasus masih bisa, jual beli hukuman masih bisa. Wala hilal, dan juga masih ada persahabatan, masih ada kolusi karena berteman mulai dari kecil, bersaudara mulai dari kecil, untuk memutuskan suatu hal di pengadilan dunia masih bisa. Itu masih saudaraku, tolonglah dibebaskan. Itu masih saudaraku, masih boloku, tolonglah jangan dihukum. Tolonglah dibolak-balik itu keputusan. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu masih di dunia. Namun akan ada masanya hal itu tidak berlaku. Bai'un tidak ada, hilal juga tidak ada. Bai'un tidak ada, pertemanan juga tidak ada. Pada kapan itu? Pada hari yaumul hisab, datangnya hari kiamat, hari pembalasan. Sampaikan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, maka dirikanlah sholat. Jangan lupa itu, sholat bentuk ibadah yang menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Sholat bentuk jihad kita memerangi hawa nafsu, bentuk syukur kita kepada Allah. Sholat juga bisa, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, juga bisa. Sholat juga mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Sholat di dalam thariqah ada namanya adalah sholatun daimun, sholat daim, sholat terus menerus tanpa putus. Dengan sholat daim, orang yang berthariqah akan selalu terus berjihad, tidak memberi kesempatan kepada setan untuk membisikkan keburukan, untuk membisikkan kejelekan, untuk membisikkan fitnah, untuk membisikkan rayuan, untuk supaya mengikuti setan. Terus sholat daim merupakan sebuah senjata bagi hamba-hambanya Allah yang ikut thariqah untuk melawan rayuan setan, untuk melawan hawa nafsu di dalam dirinya, sehingga kita menjadi orang yang muflihun, orang yang merdeka. Pada hari 17 Agustus 1945 ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Namun jangan sampai lupa, kemerdekaan atas diri ini untuk memenangkan, untuk menaklukkan hawa nafsu diri kita sendiri, untuk menaklukkan bisikan-bisikan setan. Jadi orang yang merdeka, dia terbebas dari kungkungan, rayuan, jebakan setan.
Kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, namun yang perlu kita harus diingat-ingat sangat luar biasa pentingnya adalah kemerdekaan atas diri kita dari gunggungan, dari jebakan setan. Jadi besok tatkala sudah hari kiamat itu datang, sudah tidak ada lagi kolusi, nepotisme, sudah tidak ada lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yuqimus shalah, dirikan shalat, wa yunfiqu mimma razaqnahu, dan berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, sirron, secara secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, atau secara terang-terang, sama-sama baik. Min qabli ayyati yaum, sebelum datang suatu hari di mana sudah tidak ada lagi bai'un, la bai'un, tidak ada lagi perdagangan, fihi, di dalam hari itu, wala hilal, dan juga tidak ada lagi persaudaraan. Aku kuncomu rek gak iso Allah sudah. Salat ini ditanamkan betul-betul oleh Bapak Tauhid, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa sama Allah tatkala tragedi diperintahkannya Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam untuk diletakkan di sebuah tempat, di sebuah lembah yang bernama Bakkah. Setelah sampai di sebuah lembah itu, ditinggallah istrinya beserta anaknya. Namun karena itu perintah dari Allah, tidak ada keraguan di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana, di ayat 37 surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi perintahmu, yaitu menempatkan min dzurriyyati, dari salah satu keturunanku, dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, yang lembah itu di dekatnya ada baitikal muharram, ada baitmu, ada rumahmu yang suci. Jadi ada baital muharram, baital haram, Baitullah kalau sekarang, Ka'bah kalau sekarang. Jadi ini petanda bahwa ditempatkannya anak keturunannya Nabiuna Ibrahim alaihissalam di dekat Baitullah, di dekat Baitikal Muharrami, di dekat Baitullahnya Allah, tanda bahwa ibadah sholat akan terwujud apabila dekat dengan tempat ibadah atau tempat seperti masjid, mushola. Kita seharusnya tatkala rumah kita dekat dengan masjid,
seharusnya termasuk dari doanya, dari keinginannya Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu meletakkan anaknya di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, dan itu pun atas perintah Allah. Makanya Nabiuna Ibrahim tidak ada keraguan di hatinya, dan ternyata lembah itu dekat dengan Baitullah, dekat dengan Baitul Muharram. Lantas Nabiuna Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhanku, aku tempatkan anak keturunanku, sebagian anak keturunanku di lembah ini, di lembah yang tidak ada kehidupan ini. Namun aku yakin karena di lembah ini ada Baitullah, aku berdoa kepadamu, jadikan anak keturunanku liyuqimus shalah, anak keluarga yang bisa mendirikan sholat. Jadi tujuannya Kanjeng Nabi Ibrahim meletakkan turunannya di sebuah lembah, yang di lembah itu ada namanya Baitullah, ada namanya Ka'bah, agar keturunannya itu sergap mendirikan sholat. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, agar nantinya manusia-manusia yang datang ke tempat itu, af'idatan minan nas, sebagian dari manusia itu tahwi ilaihim, ada kecenderungan, ada ketertarikan kepada keturunanku nanti. Warzuqhum minas samarat, dan berilah rezeki kepada mereka minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka semua bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur. Kalau di Mekah buah-buahannya itu namanya buah kurma. Kalau di Malang namanya buah apelnya. Berdoa lagi, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi, apa-apa yang kami sembunyikan di dalam hati kami, wa ma nu'lin, dan apa-apa yang kami tampakkan dalam perbuatan kami. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan juga apa yang kita tampakkan melalui perbuatan kita. Makanya Allah di hadisnya Rasulullah itu bilang, Innallaha la yanzuru ajsamikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat suwarikum wa ajsamikum, tidak melihat wajahnya, tidak melihat ketampanannya, tidak melihat kecantikannya, dan juga tidak melihat jasadnya, bentuk tubuhnya, kemolekannya, kegagahannya. Namun walakin yandur fi qulubikum wa a'malikum, namun yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatannya. Apakah sama antara hati dan perbuatannya? Kalau sama berarti betul-betul orang yang beriman. Kalau tidak sama antara hati dan perbuatan, itu namanya munafik.
Kalau sama, orang-orang beriman, termasuk orang-orang yang beriman. Wa ma yakhfa 'ala Allah, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah, min syai'in, dari sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, dan juga tidak ada yang di langit. Semua ketahuan, gak ada yang tersembunyi, jelas terang menderang bagi Allah, ketahuan semua. Saya ketahuan sesuatu apapun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit, semua ketahuan sama Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang wahabli, yang telah menganugerahkan, alal kibari, atas waktu di hari tuaku ini, menganugerahkan keturunan kepadaku pada saat aku udah kibar, udah tua renta. Ismail, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq alaihissalam. Ismail keturunannya Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, Ishaq alaihissalam keturunannya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Inna Rabbi, dan sesungguhnya Tuhanku, la sami'ud du'a, yang mendengarkan atau menerima permohonan doa. Apa yang dimohonkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku dulu nih. Rabbi ja'alni, jadikanlah aku muqimas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Kami mohon untuk juga dijadikan ahli-ahli sholat. Rabbana, ya Tuhan kami, wa taqabbal doa, yang menerima, mengabulkan doa. Yang penting ini dulu, yang penting kita dulu yang selamat. Makanya di ayat yang lain Allah bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Ini bentuk penjagaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap dirinya dan juga terhadap keluarga dan anak keturunannya. Dengan cara apa? Minta kepada Allah, Rabbi ja'alni, jadikanlah kami. Kalau jadikan ada dua faktor. Kalau kholaqtani satu. Kalau waj'alni dua. Kalau waj'alni ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesungguh-sungguhan kita dalam menjalankannya. Jadi minta sama Allah, Rabbi ja'alni, seperti minta sama Allah supaya kita diteguhkan hati kita, diteguhkan iman kita, diberi kekuatan kita, agar kita mempunyai kekuatan untuk bisa sholat berjamaah. Akhirnya ada kekuatan dari kita juga sungguh-sungguh dalam sholat berjamaah. Muqimas sholat wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku, agar juga jadi ahli-ahli ibadah, ahli sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Sungguhnya Tuhan kami adalah benar-benar mengabulkan doa. Habis itu baru kita berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berdoa untuk orang tua kita. Rabbana ighfirli, ya Allah maafkanlah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan orang-orang mukmin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, yauma yaqumul hisab, nanti pada waktu yaumil
hisab pada waktu hari kebangkitan yaitu yaumil hisab. Tatkala dihisab dimintakan sekarang, bahwa besok tatkala yaumil hisab, tolong ya Allah maafkanlah aku, ampunilah aku, dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah mukminin mukminat, muslimin muslimat, agar besok di yaumil hisab dihisabnya itu yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek dimaafkan ya, yang bagus-bagus dilipat gandakan. Akhirnya kita masuk ke surganya Allah, diselamatkan oleh Allah di yaumil hisab. Supaya kita tidak dihisab, ini ada kuncinya. Supaya kita besok masuk surga tidak melalui hisab, ada juga. Dengan cara apa? Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hisab. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu sendiri, koreksilah, introspeksilah dirimu sendiri, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai harus berpikir-pikir, harus introspeksi diri. Kitabnya tadi itu yang tertulis mulai dari pagi sampai mau tidur, dipikir-pikir banyak mana antara kebaikannya dan keburukannya. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Aku banyakan jeleknya atau banyakan jeleknya atau baiknya nih hari ini nih. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaikal hisab. Cukup menghisab diri kita sendiri pada hari itu, introspeksi diri kita. Kalau kita bisa menghisab diri kita setiap hari, maka besok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghisab kita, karena kita sudah menghisab. Yang dihisab itu besok tatkala kita punya kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan, menganggap kesalahan itu sebuah kebenaran. Itu yang besok dihisab. Namun apabila kita mengakui itu, kita introspeksi sebelum tidur, kita introspeksi, terus kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, tadi siang berbuat maksiat. Ya Allah, tadi siang aku berbuat dosa. Ya Allah, tadi siang aku menyakiti orang. Diistighfar itu, dihisab sendiri. Dihisab sendiri. Maka besok pada yaumil hisab tidak akan dihisab lagi, langsung aja, langsung masuk kemana? Ke dalam surganya Allah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang dapat menghisab diri sendiri setiap hari, agar besok di yaumil hisab kita tidak usah dihisab lagi, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.